Tewasnya anak berusia 8 tahun, Angelin di Bali, sontak membuka mata juga menampar kita semua bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Kupas ke-7 malam ini akan membahas mengapa kasus kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak masih kerap terjadi di sekitar kita. Bagaimana seharusnya negara dan kita semua bertindak, berperan dan menyikapinya agar tidak ada lagi Angelin yang lain. Saya Putri Ayu Ningtyas. Inilah Kupas ke-7, belajar dari kasus Angelin. Beragam kasus kekerasan pada anak masih terjadi di Indonesia. Salah satunya peristiwa tragis yang dialami bocah berumur 8 tahun bernama Angelin di Denpasar, Bali. Di pertengahan tahun 2015 ini saja, angka kekerasan pada anak mencapai 118 kasus. Dan tragisnya, hampir 50% kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Nampaknya sanksi hukum bagi pelanggar kasus kekerasan pada anak perlu diperhatikan. Ini dilakukan untuk memberi efek jerah pada pelaku sehingga dapat menekan angka kekerasan pada anak yang kerap terjadi di Indonesia. Ahli hukum pidana bisa juga kita dengar keterangan untuk mengkajinya, juga ahli dari Kementerian Perlindungan Anak yang memang menjadi yang pada saat awalnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini diajukan di DPR RI ya. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebut tegas bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan dan kejahatan seksual. Hak dan masa depan anak wajib untuk dilindungi. Payung hukum dan sanksi tegas patut untuk diperhatikan supaya tidak ada lagi Angelin yang lain yang menjadi korban jiwa. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, sudah hadir narasumber utama di studio Kupas ke-7 pada malam hari ini. Kita semua bisa berkumpul di sini. Ada para pejabat tinggi negara, kita dikumpulkan oleh Angelin. Dari sebelah kanan saya perkenalkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti. Pak Badrodin, selamat malam. Selamat malam. Kemudian Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam, assalamualaikum. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yohana Yembise. Bu Yohana, selamat malam. Selamat malam. Dan dari sebelah kiri saya Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Erlinda. Selamat malam. Dan terakhir anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mau ke Bu Yohana. Bu Yohana, apakah ada yang Anda sesalkan ketika pada saat Anda ke sana tidak bisa menemui siapapun? Lalu seminggu kemudian ditemukan jasad Angelin berada di rumah yang Anda datangi. Saya cukup menyesal karena pada saat itu saya mau bertemu dengan Ibu Margareta pada saat saya ke rumahnya. Namun saya tidak sempat ketemu. Jadi saya sebenarnya mau mengajak Ibu Margareta antara perempuan dan perempuan untuk saling curhat begitu ya. Biar Ibu Margareta itu bisa terbuka ke saya. Namun semalam sebelum saya datang besoknya jam 10 malam udah keluar dari rumah. Oke, itu membuat saya menambah curiga terhadap Ibu Margareta. Mengapa sampai bisa ketemu saya? Dan pada saat saya masuk ke rumahnya, baunya cukup tidak sedap, cukup tinggi bau di rumah itu. Akhirnya saya mencurigai bau itu. Saya pikir bau itu bagian dari konspirasi, ada konspirasi di dalam ini. Itu yang kemudian menyebabkan Anda meminta polisi untuk memberi garis polisi? Iya, jadi saya melihat kok ini bau ini ada pembantu, kenapa tidak dibersihkan? Pak Aris pergi juga baunya masih tetap. Mungkin kita pergi baunya masih tetap. Seperti bau itu menyembunyikan bau tertentu di dalam. Sambil mata saya melihat kemana-mana mungkin ada gundukan apa gitu.
Tapi saya tidak begitu pintar untuk melihat itu, jadi tapi rasa curiga ada. Mau masuk rumahnya Ibu Margareta dikunci, jadi nggak sempat. Akhirnya saya ke sekolahnya, dibawa oleh P2 TP2A, karena mereka katakan bahwa selama ini polisi yang menangani kasus ini, namun tidak melibatkan mereka yang lain. Jadi mereka minta ke saya kalau bisa ada kerjasama lintas ini antara kepolisian dengan kementerian, yaitu P2 TP2A dengan Komnas Nasional Perlindungan Anak. Dan akhirnya saya setelah ke sekolah, terus saya ke kepolisian hanya untuk mengingatkan saja, katanya menurut polisi sudah selesai, mereka sudah geledah, anjing pelacak sudah ada. Jadi saya hanya katakan kepada mereka progresnya sudah sampai di mana. Katanya sudah selesai, penggeledahan memang mereka masih lanjutkan terus, tapi masih melihat Ibu Margareta, katanya tidak ada visum yang membuktikan bahwa ada kekerasan dalam itu. Jadi itu ceritanya. Jadi menurut saya, asumsi saya ada konspirasi itu aja. Eko, Anda menganggap itu sebuah konspirasi. Kritik juga bertubi-tubi diberikan kepada kepolisian daerah Bali, terutama Polda Bali yang menangani kasus ini. Di media sosial Pak Badrodin kencang sekali kritiknya. Polisi dianggap terlalu permisif untuk masuk, dibatasi. Kemudian ya sudah begitu saja, tunggu berapa hari kemudian baru bisa masuk lagi. Ketika polisi berhasil menemukan jasad Angeline pun juga menunggu setelah ibunda Angeline keluar dari rumah. Jadi polisi bisa perlahan-lahan kemudian baru. Apa yang dilihat publik saat ini adalah kenapa begitu permisif, Pak Badrodin? Ya, pertama tentu saya ingin sampaikan dari kacamata Polri. Seseorang yang dilaporkan hilang itu tentu ada beberapa alternatif. Apakah orang ini diculik? Apakah anak ini memang sengaja kabur dari rumah? Ya. Atau mungkin ada yang menghilangkan? Artinya dalam konteks ini ada pembunuhan. Ya. Tentu alternatif itu yang ada di pikiran Polri. Kita tidak bisa terus mengatakan ini pasti pembunuhan. Belum tentu, karena memang tanda-tanda itu tadinya memang belum banyak keterangan yang bisa digali oleh kepolisian, baik dari saksi-saksi yang sudah diperiksa maupun yang lain. Setelah informasi tentu banyak yang didapat oleh kepolisian, baru diintensifkanlah ini penyelidikan sehingga diketemukanlah itu jasad di belakang rumahnya, yang ditanam di belakang rumahnya. Tentu ini menjadi kewajiban bagi Polri untuk bisa mengungkap kasus yang sebenarnya, bagaimana jalan ceritanya dan siapa pelakunya. Ini yang harus diungkap oleh Polri. Oleh karena itu Polri terus melakukan penyidikan, tidak hanya sekedar dia hanya percaya keterangan-keterangan, walaupun sudah ada tersangkanya, misalnya sekarang tersangkanya Agus, keterangan bahwa dia pernah melakukan pemerkosaan. Tentu keterangan ini harus juga didukung dengan hasil pemeriksaan ahli. Apakah benar pada pemeriksaan jenazah ini juga bisa dibuktikan bahwa nanti ada perkosaan. Sehingga keterangan demi keterangan itu didukung oleh fakta-fakta yang memang menguatkan, sehingga pembuktian nanti jelas tidak terbantahkan. Tapi gitu. Kemudian yang menjadi kritik adalah betapa lambannya gerak. 3 minggu dilaporkan hilang, kemudian TKP-nya ada di sana, setiap hari didatangi, berusaha dimasuki tapi kemudian dilarang oleh orang tuanya. Ya, itu bisa saja tadi asumsi yang kami sampaikan, bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi seperti itu. Karena memang kemungkinan juga ada yang menyesatkan. Artinya ada keterangan yang menyesatkan, misalnya oh ini masih di sana, oh ini masih di sana, kemungkinan di sana harus dibuktikan bahwa itu memang tidak ada. Oleh karena itu penyelidikan itu terus dilakukan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Polri sampai bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya, sampai terang dengan dukungan semuanya. alat bukti politik yang kuat, sehingga nanti tidak terbantahkan di pengadilan.
Kalau buktinya nanti sumir, bisa saja ini nanti lepas seolah-olah walaupun dia pelaku, kalau alat buktinya yang kurang ini bisa saja nanti di pengadilan dibebaskan. Itu yang harus kita pegang teguh. Iya, baik. Pak Hidayat, ini tamparan untuk kita semua. Iya, tamparan untuk kita semuanya karena kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Ya. Dalam konteks hukum, maka kalau bicara tentang anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 28B ayat 2, itu tegas memberikan jaminan untuk anak Indonesia, dijamin tentang hidup mereka, kelangsungan hidup mereka, dan keterjaminan mereka terlindungi dari kekerasan dan kejahatan. Jadi kalau terjadi ini berarti Undang-Undang Dasar kita tidak dilaksanakan, itu pasti tamparan. Dalam konteks Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pun juga tamparan. Karena pertama, Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia pada periode yang lalu, sudah membuat Inpres nomor 5 tahun 2014. Yang diantara Inpres itu isinya adalah tentang memastikan tidak terjadi kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga dibuat suatu gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Karena waktu itu sebelumnya terjadilah heboh karena di Indonesia ditemukan sebagai negara dengan kasus pedofilia terbesar se-Asia. Wah, itu menghadirkan kehebohan dan kemudian dibuatlah Inpres nomor 5 tahun 2014 yang diantaranya jelas memerintahkan kepada para Menko, para Menteri, termasuk kepada Jaksa Agung dan Kepolisian untuk melakukan tuntutan yang terberat kepada penjahat anak supaya menghadirkan efek jera. Tapi ternyata masih terjadi lagi setelah pedofilia itu ternyata kejadian dengan Angel dan lain sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan respon dari pemerintah waktu itu, dengan Pak SBY kemudian membuat undang-undang pada periode beliau, membuat undang-undang tentang pelindungan anak sebagai perubahan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Hadirlah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Di sana memang ada beberapa yang terkait dengan pemberatan sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Dari hukuman 5 tahun 15 jadi 5 tahun 20. Dan termasuk juga pemberatan terkait dengan pidana dari yang 50 juta sampai 500 juta menjadi 50 juta sampai 3 miliar rupiah. Jadi dari tatanan undang-undangnya semuanya sudah ada berarti kan? Tetapi masih juga banyak hal yang dalam undang-undang itu justru kemudian menghadirkan kontroversi misalnya. Baik. Itu akan kita bahas setelah jeda. Jadi kalau misalnya undang-undangnya sudah kuat, sistemnya sudah ada, tapi saya nanti akan mengonfirmasi karena saya juga mendapatkan informasi. Jadi tidak ada blueprint yang jelas soal untuk perlindungan anak di Indonesia. Tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Kembali di Kupas Ke-7, belajar dari kasus Angelin. Saya ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, benarkah Indonesia tadi sebelum jeda sudah ada pernyataan dari salah satu anggota DPD, Indonesia belum memiliki blueprint perlindungan anak. Benar begitu? Sebenarnya kita punya blueprint itu sudah dan terlihat dari Komisi 8 memetakan bagaimana. Karena Komisi 8 di situ ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ada KPAI, ada Kemensos yang di dalamnya juga ada perlindungan anak. Namun tampaknya pada saat di lapangan tusi-tusi tersebut itu masih belum tersistem dengan terintegrasi. Harapannya dengan ini sebenarnya masalah klasik Indonesia kan, masalah klasik Indonesia. Jadi sebenarnya kalau konsepnya besar tapi di bawahnya tidak. Contoh misalnya, mohon izin, mumpung saya ketemu sama Pak Kapolri, ya kan? Kami di sini ada 4 hal yang sudah kami kritisi di sini bahwa di kasus khusus Angelin tidak di kasus yang lain. Nanti fungsi besarnya nanti ada. Pada kasus Ananda ANG ini, di situ kita lihat ada satu kekejaman yang sangat dahsyat. Di situ ada pembunuhan disertai dengan dugaan kejahatan seksual. Ditambah lagi ada yang namanya tentang adopsi anak yang kita tahu. Kita paham sekali karena KPAI masuk dalam tim PIPA dari Kemsos seperti apa prosedur adopsi. Yang ketiga,
ada dugaan bahwa penelantaran dan perlakuan salah sekarang kita bersyukur dengan Komisi 8 dan pemerintah ada pidananya. Karena di Jungto pasal 79 pasal perlakuan salah itu ada jungto pidananya. Di pasal 77B kalau kekerasan psikis terutama itu di pasal 80. Ada semua. Itu pidana semua. Dan ditambah lagi kita lihat bahwa bagaimana sih fungsi peran yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya nomor 35 atas perubahan Undang-Undang nomor 3, fungsi masyarakat dan fungsi dari peserta sekolah dan sebagainya. Nah, tapi dari 1 ke 4 tadi pada saat kita sinergis dengan Polri, kami yakin Polri sudah melakukan tindakan yang profesional. Kita katakan di setiap statement Polri membutuhkan waktu dalam menindaklanjutin semua ini. Tapi ada oknum dari anggotanya Pak Badrodin ini yang terkadang pada saat kemarin melaporkan adanya dugaan tindakan perlakuan salah, penelantaran itu tidak diterima pada saat di depan di SPK. Oh ya. Pada saat kami mendampingi baru itu diterima. Oke. Itu kenyataan yang bikin gap seolah-olah kita membiarkan terjadinya kekerasan itu menimpa anak. Sementara anak memang yang sangat rentan dalam hal mendapatkan kekerasan. Apalagi kasus Angelin ini dan kasus yang lainnya, kasus ANJ ini, itu menyatakan bahwa orang tua sebagai garda terdepan tidak menjadi orang yang memberikan perlindungan semacam itu. Pak Badrodin, bagaimana kalau itu terjadi? Kalau misalnya benar melapor tapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena ini kekerasan anak dianggap psikis, areanya privasi rumah tangga. Ya, ini kan tadinya kan laporannya kan jelas ini pembunuhan, kekerasan terhadap anak. Kemudian ada laporan lagi yang terkait dengan penelantaran. Ini yang dilaporkan bukan yang pertama yang dilaporkan, tidak. Yang pertama itu sudah begitu hilang, kemudian polisi tahu ke kepala Banjar kalau nggak salah, Banjar. Perangkat desa kemudian disarankan lapor ke polisi, itu sudah laporannya diterima. Tetapi kemudian memang kemudian ada laporan penelantaran anak. Nah, laporan ini kan persepsi anggota yang di depan kemungkinan masih terkait dengan kasus ini sehingga persepsinya mungkin karena penyidik sama yang di depan ini kelihatannya nggak klop gitu loh. Nggak klop sehingga ini dianggapnya sudah pernah dilaporkan kok dilaporkan lagi. Tapi sebenarnya oke lah itu bagian dari koreksi kami yang harus kita perbaiki. Tentu ini tadi sudah lapor Kapoldanya sudah dilakukan tindakan-tindakan ini karena ini sebetulnya tidak boleh terjadi yang seperti itu. Apapun yang dilaporkan itu harus diterima oleh Polri, kemudian diteruskan kepada penyidik untuk bisa dilakukan penyelidikan apakah kasus ini betul memang ada atau tidak. Itu sebetulnya keputusan penyidik. Yang di depan, yang di DES itu sebetulnya harus menerima saja. Kan? Gitu baik. Saya ke Bu Khofifah yang tadi sudah disampaikan. Ada yang kemudian ini membuka fakta soal adopsi. Bu Khofifah, jadi disampaikan bahwa adopsi hanya dengan akta notaris tidak terverifikasi oleh dinas sosial. Apa yang salah, di mana letak ini yang miss di mana Bu Khofifah? Ya, ini pentingnya kepatuhan masyarakat untuk mengikuti seluruh regulasi yang kita sudah punya. Jadi apakah di Undang-Undang 23 2002 yang kemudian direvisi Undang-Undang 35 2014 itu sebetulnya sudah agak detail. Lalu ada PP 54 2007 lebih detail lagi. Lalu PP itu memandatkan ada Permensos tahun 2009 110 itu juga detail lagi sampai peraturan dirjen. Jadi dari undang-undang, PP, Permensos, peraturan dirjen itu detail sekali. Ini sepertinya tidak patuhnya itu dari hulu ke hilir. Jadi misalnya pertama, kalau memang ini salah satu orang tuanya WNA, maka harus ada permohonan ke Mensos melalui Dinsos. Rupanya Dinsos pun tidak, apalagi ke Mensos. Nah berikutnya, kalau ini ada permohonan, maka kemudian ada verifikasi. Ini anak seagama enggak dengan orang tua. Ini anak karena diterlantarkan atau karena pelindungan khusus sehingga dia mau diangkat. Kalau dia misalnya WNI, WNA atau dia adalah orang tua yang memang sudah menikah, ikatan perkawinan yang sah
itu bisa dibuktikan nggak bahwa itu misalnya ikatan perkawinan yang sah dan itu 5 tahun. Syarat-syaratnya detail sekali. Sampai akhirnya kemudian harus ada surat keterangan dari rumah sakit bahwa ini sehat jasmani rohani. Lalu kemudian ada home visit. Dari home visit baru masuk ke tim PIPA. Tim PIPA baru kemudian antar kementerian lembaga. Nah, pada posisi ini baru kemudian direkomendasikan oh diizinkan atau tidak. Setelah dia diizinkan baru kemudian ada keputusan Mensos pengasuhan sementara 6 bulan. Dari pengasuhan sementara baru penetapan pengadilan. Jadi ada proses-proses ini yang sepertinya di bypass. Dan menurut Anda kalau misalnya proses-proses ini di bypass, jadi memang itu keinginan pribadi? Jadi tidak pada posisi itu karena ini nanti menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian. Tapi paling tidak bahwa Undang-Undang 23 2002 itu sebenarnya sudah memberikan sanksi bahwa siapa yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur itu sanksinya bisa pidana 5 tahun dan atau denda 100 juta. Jadi artinya bahwa regulasi kita itu sudah dengan punishment-nya. Nah sekarang bagaimana sama-sama kita melakukan pengawasan antara lain begini, kalau ada misalnya satu keluarga kemudian memasukkan anggota keluarga yang lain di dalam kartu keluarga mereka, maka yang terdekat itu RT, baru RW, baru Kades atau Lurah. Semuanya ini harus yang mengetahui mestinya itu. melakukan verifikasi, oh ini kok memasukkan nama baru, kemarin nggak ngelihat hamil, nggak ngelihat melahirkan, misalnya karena ini kan 3 hari diadopsi, atau mungkin diadopsi pada balita dan seterusnya. Verifikasi itu memang sudah harus dilakukan mulai RT, RW, Kades sampai kemudian terbitnya kartu keluarga dengan nama anggota keluarga yang baru. Iya, Pak Hidayat, kita sudah dengar. Jadi aturannya sudah ada, tadi blueprintnya sudah dibahas, ada, kemudian Bu Yohana juga sudah menunjukkan bukunya ada. Jadi kalau misalnya sekarang masalahnya begini, ini kasusnya sekarang di depan mata, sekarang sudah terjadi gitu Pak. Jadi yang mungkin perlu kurang itu adalah pencegahan ini yang tidak ada. Ya, mungkin kita ke pencegahan nanti ya. Tapi yang sekarang dulu, yang ini yang harus dievaluasi yang dari mana Pak Hidayat? Ya, pertama menurut saya salah satu yang penting untuk dievaluasi adalah faktor sosialisasi segala macam ketentuan yang tadi disampaikan Ibu Menteri. Iya. Apakah segala peraturan tadi tersampaikan ke rakyat, ke masyarakat, dan kemudian mereka memahami dan karenanya menaati, atau mereka juga blank, nggak tahu menahu? Karena memang problem tadi yang saya katakan kontroversi itu dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan koreksi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Kalau tahu Undang-Undang yang lama 23 2002 itu ada tugas bagi KPAI untuk melakukan sosialisasi. Di Undang-Undang yang baru tidak ada. Jadi siapa yang melakukan sosialisasi? Kalau rakyat dituntut untuk cari sadar tahu hukum, sendiri untuk semuanya, kemudian menaati peraturan kan harus ada yang mensosialisasikan. Nah kalau tidak ada yang mensosialisasikan, tentu masalah rakyat boleh saja mencari, tapi kewajiban negara untuk melakukan sosialisasi itu satu. Nomor 2 juga memang dalam undang-undang kita ini kalau tersosialisasikan maka sebagaimana diatur di pasal 72 terkait dengan peran masyarakat. Masyarakat memang diberi peran yang luas untuk berperan serta menghadirkan pelindungan terhadap anak-anak. Karenanya masyarakat itu bisa orang tua, bisa tetangga, bisa RT, bisa RW, bisa sekolahan, bisa guru. Kalau mereka kemudian melihat ada indikasi terjadi kejahatan pada anak, mereka diberi hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik, kita bahas tentang peran masyarakat, seberapa jauh kita bisa mengambil peran, termasuk media. Sudah diatur juga media peran mereka. Seberapa jauh kita bisa mengambil peran jika kita menemui kasus-kasus serupa kasus yang menimpa Angeline di sekitar kita. Tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Masih di Kupas Ke-7, pemirsa, belajar dari kasus Angeline. Apa yang seharusnya bisa dilakukan masyarakat sekarang? Kita membahas soal ini. Jadi kalau yang terdekat soal Angeline kemarin, guru-gurunya sudah melakukan hal yang baik untuk Angeline. Tapi kemudian juga kritik berdatangan. Kalau misalnya selama ini tetangga-tetangga kemudian guru-guru tahu dia mendapat perlakuan yang tidak baik, kenapa tidak dilaporkan? Jadi Bu Yohana, peran kita masyarakat baiknya bagaimana supaya tidak juga melanggar batas privasi? Menurut saya masyarakat sudah seharusnya terbuka dari sekarang lah. Jadi undang-undangnya itu sudah ada. Tinggal melaporkan saja misalnya deteksi ada gejala kekerasan di lingkungan mereka.
Ya, dilaporkan saja. Tapi dilaporkan dengan harapan tentu mendapatkan respon yang baik ya Pak Badrodin. Ya harus lah. Kita kan punya P2T, P2A di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Jadi tinggal melaporkan saja ke P2T, P2A. Hotline kita juga ada 0821 2575 1234. Karena kalau misalnya beberapa kasus yang kemudian terungkap itu tidak mendapatkan respon yang luar biasa dari kepolisian jika tidak ada LSM yang mendampingi, jika tidak media yang berteriak-teriak dulu. Jadi kalau misalnya masyarakat harus mengambil peran, Bu Khofifah. Saya ingin melanjutkan. Jadi begini, silakan. Beberapa kasus yang kebetulan di Kemsos itu ada 800 TRC, tim reaksi cepat atau Sakti Peksos. Termasuk yang kemarin di Cibubur itu karena dari grup milisnya teman-teman. Ada beberapa titik yang sebetulnya sekarang juga sedang diadvokasi. Jadi ada misalnya di sebuah sekolah, kemudian terjadi sesuatu yang kepala sekolahnya berharap tolong ya jangan dipublish gitu. Di sebuah desa kadesnya minta tolong ya jangan dipublish. Jadi sebetulnya yang muncul ini memang boleh disebut ini gunung es karena banyak sekali sebetulnya yang tidak ingin anggota keluarganya atau kadesnya atau sekolahnya yang tidak ingin ini terpublish. Tetapi betapapun bahwa peran serta masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang diketahui atau yang mungkin diantisipasi kemungkinan dicurigai misalnya. Kalau ada hotline service yang ada di Kementerian PPA, di Kemsos itu kami punya hotline service-nya 021 391 330 082 111 300 911. Kita sebetulnya dulu pernah punya TESA ya Bu ya, telepon sahabat anak. Ini sebetulnya komandannya Kominfo, kemudian PPA. Kemsos itu resipien lah. Kalau ada sesuatu yang kemarin dari KPAI misalnya, karena sama, jadi ternyata orang tua angkat, karena yang satu WNA, kemudian mau cerai, dan anaknya akhirnya menjadi rebutan, terus sekarang di RPTC, Rumah Perlindungan Trauma Center Kementerian Sosial. Jadi pada posisi seperti ini sebetulnya sinergi di antara hotline service yang ada di PPA, Kominfo, dan Kemsos ini yang memang kita sedang berbenah. Karena PPA punya, Kementerian Sosial punya, lalu KPAI juga punya. Harapannya memang ini akan lebih bersinergi sehingga masyarakat dari manapun bisa menyampaikan sehingga responnya bisa sesegera mungkin kita menindaklanjuti. Jadi kalau 800 Peksos di Kementerian Sosial itu mereka ada di 38 titik yang berdekatan. Ada di 38 titik. Iya, yang berdekatan dengan UPT-nya Kementerian Sosial. Tapi Pak Badrodin sekarang tadi untuk memastikan, jadi kita membahas tentang peran serta masyarakat. Kalau misalnya sekarang melaporkan langsung ke kepolisian terdekat, jadi akankah Anda melakukan suatu seperti telegram atau apapun lah yang memastikan bahwa semua laporan ini diterima dengan baik dan ditindaklanjuti? Saya pikir jangan digeneralisir. Kasus yang ini mungkin berbeda ya, berbeda. Artinya banyak sekian ribu kasus sudah ditangani oleh Polri. Saya pikir itu juga peran serta masyarakat. Tidak polisi langsung ucuk-ucuk tahu sendiri. Tidak, mungkin sebagian kecil saja yang itu tahu. Nah, ini semua peran serta masyarakat. Nah, oleh karena itu barangkali saya katakan silahkan dilaporkan. Kalau memang ada mungkin di beberapa tempat yang tidak care terhadap masalah seperti itu, silahkan melaporkan saja. Kan ada pimpinannya juga. Kan kalau tidak tidak dilaporkan kan berarti tidak mau memperbaiki Polri juga. Kan kita juga pengen Polri itu baik. Nah, oleh karena itu saya katakan, saya bilang laporkan saja. Laporkan saja karena polisi pasti nanti akan menyelidiki ini untuk bisa apakah ini nanti ada tindak pidananya atau tidak. Laporkan kepada polisi terdekat, jika tidak direspon laporkan kepada atasannya. Kan ada atasannya masing-masing. Bu Yohana. Saya hanya mau memberikan saran kepada Pak Kapolri untuk bisa turunkan ini ke Kapolda dan Kapolres, Kapolsek, bahwa banyak laporan yang masuk ke saya dulu pada saat saya mengunjungi provinsi maupun kabupaten kota, katanya banyak anggota polisi yang tidak melayani pengaduan daripada masyarakat, baik perempuan dan anak. Jadi ada diskriminatif.
untuk melayani ini. Jadi Pak, mungkin ini hanya saran saja Pak, nanti tolong disampaikan bahwa saya lihat begini, kalau dari sisi regulasi saya pikir sudah lengkap ya, mungkin tinggal betul, sosialisasi. betul. Tetapi di Polri juga saya pikir regulasinya sudah cukup lengkap. Ada perkapnya itu sudah lengkap semua. Bahkan tiap Polres seluruh Indonesia itu ada 510 unit pelayanan perempuan dan anak. Kemudian juga ada PPT, Pusat Pelayanan Terpadu. Ini ada kerjasama antara Kemensos dan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PPA. Tapi ini berada di rumah sakit. Itu berjalan dengan baik ya Pak? Ini juga bisa di rumah sakit Polri. Kalau memang tidak ada rumah sakit Polri, bisa di rumah sakit umum daerah. Ini semua sudah berjalan di sana. Sih, kalau misalnya trafficking human trafficking misalnya, child trafficking antara kepolisian sebenarnya dengan Kementerian Sosial sudah bersinergi sangat bagus. Cuma memang percepatan follow up saya rasa itu. Pak Hidayat, kalau misalnya kita lihat di sini 2 kementerian dan 1 Kapolri di sini sudah kelihatannya kompak sinergi ya. Tapi kalau misalnya besok-besok, mudah-mudahan tidak, kemudian ada seperti kasus ini lagi. Jadi ya kalau tentu kita berterima kasih ya mendapat informasi tentang kekompakan dan mudah-mudahan memang di lapangan itu betul efektif. Karena kalau dilihat dari kasus-kasus yang bermunculan yang tadi disampaikan bagannya itu kan ternyata banyak banget gitu. Dan apalagi kemudian kasus yang terjadi dengan Angelin itu kan juga sangat luar biasa. Menandakan bahwa mungkin pada akhirnya ada koordinasi, tapi proses kemudian terjadinya masalah ini kok tidak terdeteksi dengan baik karena mungkin tadi laporan yang tidak masuk dan seterusnya. Tapi mungkin juga sebagaimana tadi di depan disampaikan, mengapa kemudian juga tidak menghadirkan efek jerah di tengah masyarakat? Karena tidak ada penghukuman yang sangat keras terhadap mereka yang melakukan kejahatan kepada anak-anak ini. Ada yang kasus-kasus yang padahal dari undang-undangnya sudah ada. Kemudian berarti di proses vonisnya kah atau apa? Ya, pertama dari si peraturan perundangannya. Karena kalau dalam undang-undang tentang penghukuman terhadap penjahat terhadap anak, itu terasa agak janggal. Jadi, ada ancaman hukuman mati, pidana mati. Kepada siapa? Kepada mereka yang secara sengaja melibatkan anak-anak, kepada kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, apakah itu mengkonsumsinya atau mengkontribusikannya. Tapi bagi mereka yang membunuh anak sampai anak itu mati, kejahatan fisik sampai anak itu mati, tidak ada hukuman mati. Dalam undang-undang tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 ya, bahwa nanti kita rujukan ke KUHP mungkin, tapi di undang-undang yang spesifik terkait dengan perlindungan anak itu justru tidak ada hukuman mati kepada mereka yang telah membunuh anak dan apalagi membunuh dengan terencana, membunuh ditambah dengan pemberatan ada masalah penganiayaan, ada masalah seksual, itu tidak ada hukuman matinya. Jadi perlukah menurut Anda itu pemerintah melakukan revisi khusus soal itu? Ya, bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, bisa dari anggota DPR untuk mengusulkan, dan menurut saya memang ada beragam pasal dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang memerlukan revisi kembali. Oke, baik. Berikutnya pemirsa, setelah jeda, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Angelin? Tetap bersama kami di Kupas Ketujuh. Kembali di Kupas Ketujuh, pemirsa, kita kembalikan kepada judul, yaitu belajar dari kasus Angelin. Mbak Erlinda, apa yang Anda pelajari selama 3 minggu terakhir mengawal kasus ini? Ini luar biasa, mudah-mudahan kita kumpul di sini paling tidak nanti akan di follow up lebih jauh di kabinetnya. Ya, harapannya begitu. Apa yang kita petik di sini bahwa lagi-lagi orang yang terdekat, yang harusnya melindungi, malah dia menjadi predator di sana. Nah, kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Sejauh mana kita akan memberikan efek jerah kepada orang yang dianggap sebagai pemberi kasih sayang, tapi dia pembunuh di sini bukan pembunuh fisik saja, tapi pada saat kekerasan psikis di sini, bagaimana? Nah, harapan kami sangat yakin, kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan semua pihak, terutama dari pihak Polri yang sangat membenahi, dan kami hanya titip bahwa mohon juga bagaimana dari pihak Polri juga untuk penegakan hukum terhadap orang tua atau orang terdekat yang melakukan tindakan
pidana-pidana tadi. Di Iya. sini sudah digojlok oleh Komisi 8 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan elemen yang ada untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Boleh tanya nanti ke P2TP2A di bawah kementeriannya Ibu Yohana. Dari Kemsos juga kita sangat sinergis. Bagaimana dari TRC maupun Peksos itu pada saat anak diberikan kekerasan psikis terutama itu cara berpikirnya, kreativitasnya terbunuh. Jadi dia masih bentuknya fisik ada, tapi secara semuanya dia mati. Nah, konsep hidupnya juga tidak jelas. Nah, ini kenapa dibiarkan begitu saja? Tidak akan ada Bu Mensos, tidak ada Bu Yembise, tidak ada Pak Kapolri, tidak ada Pak Hidayat. Gitu. Kalau anak kita sudah dimatikan secara kreativitas ataupun konsep dirinya seperti itu. Pak Hidayat, apa yang Anda pelajari? Ya, salah satu di antaranya adalah bahwa negara memang harus hadir dengan efektif, dengan kuat, dan terus-menerus. Karenanya kami di Komisi 8 sudah membuat keputusan dengan Ibu Menteri sejak zaman Ibu Linda Agung Gumelar agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ditingkatkan statusnya menjadi kementerian setara dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian. Karena yang diurusi oleh kementerian ini bukan sekedar koordinatif sesungguhnya. Yang diurusi itu ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara kuantitatif, perempuan di Indonesia lebih dari 50% penduduk Indonesia. Ditambah anak-anak. Jumlah mereka pasti sangat besar. Tapi kementeriannya hanya koordinatif. Anggarannya hanya berapa? Anggarannya tahun 2015 hanya sekitar 217 miliar. 270 miliar itu yang untuk anak-anak berapa? 59 miliar. Hanya Anda mengatakan kuasanya juga kecil. Kuasanya kecil, anggarannya sangat kecil, 26% saja. Bagaimana kita membayangkan bahwa negara betul-betul hadir dalam konteks formal kementerian. Jadi menurut saya memang keputusan bersama itu perlu ditindaklanjuti. Sangat bagus kalau Pak Jokowi segera kemudian melakukan revolusi terkait peraturan-peraturan ini. Dan kemudian menghadirkan kementerian efektif. Dan kemudian nanti seluruh yang terkait dengan anak di bawah betul-betul satu kementerian ini. Anggarannya bisa sekarang mungkin nggak harus sama dengan Ibu Menteri Sosial yang sampai 8T ibunya. Katalah cukup 4T misalnya, dimulai dari situ. Dan seterusnya. Saya kira itu salah satu pintu untuk kalau kita betul-betul serius ingin menyelamatkan anak Indonesia ke depan. Bu Yohana, apa yang bisa dipelajari dan dengan anggaran minimal yang tadi, apa yang kemudian bisa dilakukan sekarang? Ya, dengan anggaran yang begini kecil, karena memang kementerian koordinator, kita kan klaster 3, jadi saya hanya bisa membangun satu strong coordination saja, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota, dan saya dampingi terus sampai di desa-desa. Juga membangun mitra kerja dengan PKK, Dharma Wanita, karena kami bangun mitra kerja dengan organisasi agama, saya ke masjid-masjid, ke gereja-gereja. Apa yang Anda pelajari dari kasus saya pelajari ini, saya pikir ini satu pembelajaran yang harus kita petik hikmahnya, karena menurut saya di dalam ini ada double pelanggaran yang dibuat bisa undang-undang perlindungan anak, bisa kekerasan dalam rumah tangga, mungkin juga bisa undang-undang tindak pidana KDRT termasuk perdagangan orang juga ada di situ kemungkinan besar. Jadi saya harap ke depan ibu-ibu rumah tangga ini harus kita benahi mereka. Jadi parenting education. Saya pertama dulu ke ibu-ibu, setelah itu kalau bisakah mungkinkah itu difasilitasi oleh kementerian Anda? Parenting kita sudah bangun itu, kita parenting education kita akan buat itu. Mungkin bisa bekerja sama dengan Mensos Kementerian Pendidikan terutama kalau boleh saya lanjutkan. Jadi terutama adalah saya menangkap pentingnya membangun tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab keluarga dibangun mulai dari calon keluarga itu terbentuk. Jadi pendidikan pranikah itu akan menjadi starting point yang sangat penting di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanggung jawab pertama-tama dalam memberikan perlindungan adalah kedua orang tua. Oleh karena itu orang tua ini sudah harus diajarkan bagaimana membuat perencanaan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian dia bertanggung jawab bahwa kalau dia punya anak, dia punya tugas melindungi apakah aspek sosial, apakah aspek intelektual dan perlindungan lainnya. Pak Barudin, apa yang Anda pelajari dari kasus ini? Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Tadi saya katakan kalau regulasinya sudah lengkap, tinggal bagaimana sosialisasinya. Sosialisasi ini ke masyarakat, juga kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kepada polisi-polisi yang di luar penyidik. Polisi-polisi di luar penyidik ini tentu juga harus diberikan satu pemahaman yang sama dengan yang lain. Karena masyarakat menganggap bahwa polisi ini pasti semua tahu hukum.
gitu. Padahal produk-produk regulasi ini kan juga itu tugas besar Anda, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pencegahan. Nah, tentu pencegahan ini yang harus kita dorong bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk bisa care terhadap anak-anak ini dan baik di lingkungannya termasuk seluruhnya, mulai dari tukang beca, tukang ojek sampai ke guru, ke sekolah, wali kelasnya, semua kalau ini care, lihat ada anak kok ini ada masalah, kelihatannya ada masalah, bisa didalami, bisa ditanya, kemudian bisa diinformasikan kepada kepolisian. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Tentu menegakkan hukum ini tidak semudah apa yang bisa membalik telapak tangan. Kita harus bisa meyakinkan bahwa ini akan bisa kita bawa ke pengadilan dengan tuntutan tadi yang maksimal. Jaminan itu dari Pak Kapolri ya. Jadi kalau polisi melakukan satu penyidikan pasti pasal-pasalnya itu sudah berlapis. Berlapis sehingga nanti jaksa punya alternatif apakah nanti dakwaan ini primer, sekunder, tersier. Baik. Terima kasih. Nah, itu yang harus kita. Pencegahan di sini leadernya siapa? Karena kita butuh leader di sini. Karena kan semua kementerian ada pencegahan. Di KPAI pun mengawasi terhadap program. Menurut Anda siapa yang harus menjadi pemimpinnya? Sebut saja di sini. Iya, kita meminta kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin utama di sini, ya beliau yang dengan punya kapasitas yang sangat bagus secara pribadi dan kelembagaan, itu luar biasa. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bergabung bersama kami di Kupas Ke-7. Kami sampaikan sekali lagi pemirsa, hotline Kementerian Sosial 021 391 3330 082 111 300 911, kemudian hotline Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0821 2575 1234. Anak bukanlah semata objek atau benda mati, anak merupakan amanah Tuhan yang selayaknya diayomi, dilimpahi kasih sayang. Orang tua yang dititipi oleh sang pemilik sejati. Perlu peran serta dan keseriusan semua pihak, pemerintah, penegak hukum hingga masyarakat, agar kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak tak lagi terjadi, sehingga tali kasus kekerasan betul-betul terputus dan tak akan ada korban atau Angelin yang lain. Saya Putri Ayu Ningtyas, selamat malam.